teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan managing project yang di bagian kedua. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dipelajari di bagian managing project yang kedua ini? Nantikan video ini sampai selesai ya. Oke, jadi di bagian managing project kedua, ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu bagian terkait dengan kelanjutan video sebelumnya yang nanti teman-teman bisa saksikan. Di atas saya akan berikan cuplikan dari video yang sebelumnya. Jadi yang pertama di sini kita akan belajar terkait bagaimana sih perusahaan itu dapat menilai bahwa informasi yang didapatkan dari penggunaan sistem informasi ini bernilai bagi dirinya. Nah, teman-teman perlu mengetahui dahulu, di bagian ini itu ada yang namanya information system cost and benefit. Jadi, untuk mengetahui apakah dia bernilai ataupun tidak, di sini bisa diketahui dahulu mulai dari bagian benefitnya atau keuntungan yang diterima, di mana keuntungan yang diterima ini bisa dilihat dari yang namanya seberapa besar manfaatnya, seberapa besar kuantitas yang dihasilkan, termasuk dengan seberapa untung dari kehasilan yang dia miliki saat ini. Sedangkan intangible benefit ini lebih kepada yaitu untuk namanya melihat apakah pelayanan customer itu sudah baik atau belum, dan termasuk dengan peningkatan pengambilan dalam keputusan. Nah, tentunya diharapkan untuk intangible benefit ini pastinya diharapkan akan mendapatkan lebih untung karena yang namanya untuk customer merasakan menjadi nyaman atau tidak dengan adanya sebuah layanan, tentunya dari penggunaan sebuah informasi. Nah, kalau bisa saya berikan contoh untuk intangible benefit, ini diandaikan sebagai misalnya, kalau teman-teman pernah berbelanja melalui Shopee, Tokopedia, atau marketplace yang lain, di mana di sini ada bentuk pelayanan terkait dengan menggunakan teknologi, yaitu dengan menggunakan yang namanya fitur dari catatan atau chat kepada penjual. Nah, tentunya fitur ini membuat customer menjadi nyaman. Oh, ternyata dengan adanya penggunaan teknologi, ini hubungan antara penjual dengan customer itu semakin lebih baik lagi. Karena penjual juga merespon lebih cepat, memberikan informasi produknya itu ada atau tidaknya juga lebih cepat dibandingkan jika tidak ada penjual yang sama sekali tidak bisa kita hubungi atau kita tanyakan kaitannya dengan spesifikasi barang ini seperti apa. Nah, di bagian video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan terkait dengan total cost of ownership. Nah, total cost of ownership atau yang disingkat dengan TCO, TCO ini lebih kepada digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur apakah komponen dalam setiap pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengadaan atau investasi teknologi informasi ini sesuai dengan yang kita dapatkan atau manfaatnya. Nah, tentunya pengeluaran ini dimulai dari apa saja pada saat membelinya, lalu pada saat menginstal hardware-nya ataupun menginstal software-nya. Nah, diharapkan ketika sudah dikeluarkan biayanya, tentunya kita mendapatkan dua keuntungan tadi ya, yaitu tangible dan yang kedua adalah intangible. Nah, maka kita lanjut. Di sini terkait dengan capital budgeting of information system. Apa sih yang dimaksud dengan capital budgeting of for information system? Capital budgeting di sini adalah sebenarnya teknik yang digunakan untuk melihat investasi yang kita keluarkan ini sesuai untuk bisa jangka waktu yang lebih lama ataupun tidak. Nah,
biasanya dilihat dari aliran kas masuk dan keluar. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan aliran kas masuk maupun kas keluar? Nah, untuk aliran kas keluar ini biasanya disebabkan oleh adanya pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan hardware, software, ataupun pembayaran dari tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan sebuah sistem. Nah, sedangkan cash inflow ini lebih kepada apakah produk yang kita buat, terus kualitasnya ini baik atau tidak, sampai dengan meningkatkan harga saham ataupun tidak, dan di mana diharapkan sistem yang dibuat itu ternyata mampu mengurangi biaya dalam memproduksi maupun operasional. Nah, contohnya seperti apa sih? Jadi gini teman-teman, bisa diandaikan seperti layaknya ketika kita biasanya kalau mau membuat suatu produk itu harus bertanya dahulu kepada bagian gudang, bahan materialnya ada atau tidak. Lalu selain bahan materialnya dilihat lagi apakah nantinya pengirimannya terlambat atau tidak. Terus produksi barangnya butuh waktu berapa lama. Nah, informasi ini sebenarnya tidak perlu membutuhkan orang yang harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau satu orang yang jadi kurir untuk mengetahui informasi yang ada dari satu ke tempat yang lainnya juga, atau perpindahan dari gudang ke tempat produksi maupun sampai ke bagian misalnya display barang. Nah, tentunya diharapkan dengan adanya sebuah sistem atau teknologi informasi yang nantinya diharapkan bisa menunjang untuk penggunaan atau menghasilkan informasi yang baik, tentunya diharapkan ini akan memberikan updatean apakah barang-barang tersebut itu bisa kita lihat atau tidak, stoknya sampai di mana, statusnya seperti apa. Nah, diharapkan penggunaan sebuah teknologi ini mampu mendukung sampai di hal tersebut. Jadi, dokumen yang ada untuk kita tahu kondisi barang ini sampai di mana, produksinya butuh berapa waktu, lalu bahan materialnya ada atau tidak. Nah, ini semuanya sudah terkomputerisasi sehingga akan lebih diuntungkan. Nah, seperti demikian di sini ada di mana kaitannya dengan cost and benefit dari information system. Jadi, cost and benefit dari information system teman-teman bisa lihat mulai dari pengadaan hardware, lalu kemudian ada jaringan, servisnya seperti apa. Jangan sampai ketika kita sudah mau melakukan pengadaan sebuah sistem, tentunya di sini sistem itu mengalami bug atau error, lalu kita bingung mengatasinya seperti apa. Maka akan ada biaya yang dimana dinamakan adalah service, atau di sini lebih kepada bisa juga digunakan untuk perawatan server dan sebagainya. Selain itu juga perlu yang namanya biaya untuk personil. Personil ini maksudnya apa? Jadi personil ini lebih dikatakan di mana bahwa yang dinamakan pekerja-pekerja yang digunakan untuk membantu membuat sistem ini pastinya akan ada hitungan rupiahnya. Berapa sih yang akan dikeluarkan untuk membayar mereka, seperti itu. Nah, tentunya ada keuntungan baik tangible maupun yang intangible. Kalau yang tangible di sini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, terus menghindari atau mengurangi jam load kerja karyawan yang terlalu berlebihan. Sedangkan intangible asset di sini lebih kepada makin banyaknya informasi, makin banyaknya kepuasan karyawan dalam bekerja, dan banyak juga yang dimana klien ternyata senang loh dengan cara kinerja kita yang saat ini, terutama misalnya tadi ya, seperti yang saya sampaikan, ada fitur chat penjual yang digunakan untuk membantu menginformasikan produk-produk itu sudah sampai di bagian apa, seperti itu.
Nah, mari kita lanjut selanjutnya. Jadi, selanjutnya di sini adalah untuk melihat yang namanya Principal Capital Budgeting Models. Principal Capital Budgeting Models ini sebenarnya digunakan untuk melihat apakah uang yang masuk dan keluar tadi itu sudah dikeluarkan dengan semestinya ataupun tidak. Nah, sebanding nggak dengan yang ingin kita dapatkan atau investasi yang ingin kita peroleh. Maka di sini bisa dihitung dengan cara menghitung ROI atau Return on Investment, dan juga bisa menghitung Net Present Value sampai dengan IRR atau Internal Rate of Return. Jadi melihat apakah uang yang sudah kemarin kita keluarkan untuk membeli sistem tersebut sebanding dengan benefit yang akan kita peroleh. Nah, selanjutnya di sini itu adalah terkait dengan bagaimana caranya menilai faktor-faktor dari sebuah risiko pengembangan suatu proyek dan bagaimana caranya mengaturnya atau mengurangi masalah tersebut. Ternyata ada 3 ukuran yang teman-teman perlu ketahui level dari risiko suatu proyek. Yang pertama dari sisi ukuran. Nah, di video yang sebelumnya yang teman-teman lihat nanti di bagian part pertama, di sini ternyata untuk bagian menghitung suatu risiko dari pengembangan suatu proyek perlu dilihat waktu yang dibutuhkan berapa, biayanya yang digunakan ada berapa rupiah, tenaganya berapa banyak. Kaitannya dengan tenaga pastinya juga akan ada kaitannya berapa nominal yang harus dibayarkan kepada tenaga tersebut. Lalu dampaknya ke organisasi bagaimana? Apakah organisasi nyaman dengan pengembangan suatu sistemnya atau tidak? Nah, kalau nggak nyaman, berarti bagaimana solusinya? Ini adalah kaitannya dengan mengukur suatu proyek. Nah, di sisi lain juga ada kaitannya dengan project structure. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga, nanti bisa dilihat juga, yaitu bagaimana sih caranya menilai input, proses, output dari pengembangan suatu sistem itu ternyata mampu digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, input ini adalah misalnya setelah kita menginputkan suatu bukti transaksi, yaitu invoice. Nah, invoice ini ketika diproses, dikalkulasi, misalnya buktinya itu untuk tagihannya adalah 100 juta. Tetapi ketika diproses, hasilnya yang keluar adalah 101. Nah, tentunya outputnya tidak sebanding dengan inputannya. Maka yang perlu dicek adalah apa? Yaitu proses dari suatu penggunaan sistem tersebut. Nah, di sisi lain, risiko itu juga bisa dilihat dari sisi si pengguna kita, apakah di sana kita ini ternyata orangnya berpengalaman atau tidak. Nah, ketika orang semakin tidak familiar dengan menggunakan suatu sistem, tentunya pasti akan menimbulkan suatu risiko bagi perusahaan ketika memutuskan yang namanya pengembangan sebuah sistem. Jadi, biasanya penolakan-penolakan ini itu akan menghambat gitu ya. Jadi ketika karyawan menolak untuk menggunakan, itu otomatis kinerjanya juga menjadi berkurang, tidak lagi baik dibandingkan apabila menggunakan sebuah sistem. Kalau contohnya tadi itu adalah inputan tagihan yang akan diproses menjadi laporan buat pengambilan keputusan, tentunya ketika karyawan menolak penggunaan sebuah sistem, dia memilih untuk menggunakan manual. Nah, teman-teman bisa bayangkan dong kalau penggunaannya dengan cara manual bisa jadi terjadi kesalahan dalam menghitung.
Nah, selanjutnya di sini berarti kita harus tahu konsep dari implementasi itu seperti apa sih? Implementasi ini sebenarnya adalah untuk mengadopsi seluruh tadi sistem yang kita akan implementasikan atau diinstalkan. Nah, tentunya ketika implementasi terjadi, pastinya akan ada proses pembaruan dari sisi manajemen, lalu dari sisi rutinitas yang sering kita lakukan. Nah, tentunya di sini analis sistem itu sebagai agen perubahan. Kenapa kok ada analis sistem gitu ya? Nah, teman-teman perlu lihat lagi materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Analis sistem ini adalah orang yang menjembatani hubungan antara user dengan si pengembang sistem. Tentunya ketika analis sistem berperan sebagai agen perubahan, diharapkan dia lebih paham loh daripada si user yang akan menggunakan sistem tersebut. Ketika dia sudah paham, terus nanti dia akan memberikan pelatihan kepada usernya, diharapkan ini akan membantu dalam proses mengimplementasi sebuah sistem itu tentunya. Seperti itu teman-teman, kalau bisa teman-teman imajinasikan lebih detailnya. Nah, maka perlu di sini ada peran end user atau saya sebagai individu yang menggunakan sistem tersebut perlu loh berperan terhadap pengembangan sistemnya. Mengapa? Karena dengan adanya bantuan dari user juga memberi informasi apa saja yang dibutuhkan, penggunaannya seperti bagaimana. Nah, hal ini ternyata akan sangat membantu sekali untuk membuat sistem itu menjadi lebih sempurna dibandingkan analis sistem ternyata tidak tahu yang dibutuhkan oleh usernya seperti apa, seperti itu. Nah, maka dari sisi user gitu ya, kalau di sebelah kiri dia pasti akan melihat berapa lama sih kita akan menggunakan sistem ini untuk bekerja. Lalu bisa nggak diakses lewat smartphone karena pekerjaannya selaring mobile, bisa nggak dicek di lapangan tanpa harus datang ke pusat atau kantor tersebut. Terus prosedurnya gimana? Bagaimana caranya mengoperasikannya secara rutin seperti itu. Sedangkan di sisi yang sebelah kanan, di mana dari sisi desainer pastinya melihat servernya cukup nggak ya? Terus programnya butuh berapa lama ya? Siapa saja sih orang yang bisa membantu program ini? Terus datanya nanti disimpan di mana? Nah, hal ini kalau tidak match antara keinginan user maupun keinginan desainernya pastinya akan tidak maksimal dalam pengembangan sistem tersebut. Nah, selanjutnya di sini perlu juga manajemen itu setelah mengusulkan pengembangan suatu sistem perlu yang namanya membantu, terus memberikan support, memberikan semangat menggunakan sistemnya, dan tentunya diharapkan ketika si manajemen ini bisa membantu atau memberikan perhatian yang baik kepada user, pasti dia akan terus berkomitmen. Termasuk manajemennya itu juga harus komit ya, juga untuk merasakan menggunakan sistemnya itu seperti apa, agar ketika nanti user itu tidak paham, manajemen ini tentunya pasti akan bisa membantunya. Nah, kalau sudah teman-teman pelajari tadi terkait dengan biayanya seperti apa, keuntungannya bagaimana, melihat ukuran resikonya seperti apa. Nah, sekarang teman-teman akan mempelajari gimana sih caranya mengontrol atau memanage atau mengurangi resiko yang mungkin akan timbul. Jadi, bisa dilihat dari sisi teknikalnya, seberapa sulit software ini bisa digunakan ataupun tidak. Di sisi lain juga bisa dilihat dari planningnya. Planningnya ini bisa dilihat dari Gantt chart-nya, terus atau dengan menggunakan PRT chart. Nah, ini tentunya nanti pasti akan membantu sekali loh untuk melihat apakah sistem ini sudah dikembangkan atau dijadwalkan sudah sesuai dengan semestinya atau tidak. Nah, di sisi lain juga meningkatkan yang namanya keterlibatan user sehingga
meminimalisir adanya user itu tidak mau menggunakan sistemnya. Nah, caranya gimana? Jadi kalau tadi Gantt chart ini seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membayangkan selama tahun 2018 pengembangan sistem itu ternyata dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Nah, bulan Oktober ini apa saja sih yang dimulai? Ternyata mulai dari security orientation. Lalu kemudian ada juga untuk melihat koordinasi satu dengan yang lainnya. Nah, di bulan Januari pun juga sama, di tahun 2019 sampai dengan di bulan Desember. Nah, terlihat ternyata untuk security maintenance itu setelah diidentifikasi ternyata perlu diperhatikan sampai dengan di akhir Maret tahun 2020, seperti itu. Nah, sedangkan PRT chart ini lebih kepada setiap aktivitas ini mampu dilakukan berapa lama sih waktunya. Misalnya diestimasikan hanya waktunya yaitu 5 hari, ternyata prakteknya bisa lebih cepat, 2 hari misal seperti itu. Nah, ini bisa dilihat dari urutannya ya. Yang pertama mendesain website, terus select hosting service, lalu write HTML, terus menciptakan dari bagaimana caranya nanti mau dikerjakan, terus membuat finalisasi dari kode itu, sampai dengan tesnya itu berapa lama. Jadi kalau dihitung, waktunya yang dibutuhkan untuk membuat website dengan lebih menarik, seperti apa waktu yang dibutuhkan, yaitu berarti kira-kira di sini butuh sekitar 47 hari ternyata. Nah, ini diidentifikasi satu persatu harinya berapa lama. Nah, selanjutnya dalam mendesain suatu sistem, tentunya diharapkan juga kita melihat dari sisi ergonomic issue. Nah, sisi ergonomic issue ini apa sih? Sebenarnya lebih kepada interaksi antara user dengan mesin atau yang nantinya digunakan oleh si user dalam menggunakan sistem tersebut, dilihat seberapa banyak sih dia harus bekerja menggunakan sistem tersebut. Nah, ketika sudah posisinya terlalu banyak, maka akan timbul yang namanya socio-technical design. Socio-technical design ini ternyata kita juga perlu lihat apakah tempat kerja kita saat ini ketika sudah menggunakan sistem butuh yang namanya overload kerja. Kalau butuh, seperti apa mekanisme dari hak yang akan diterima oleh si karyawan? Gajinya ditambahkah? Atau ada upah lembur, ada bonus? Atau jangan-jangan pengembangan suatu sistem dari suatu organisasi ternyata menggantikan tenaga kerjanya. Nah, lalu tenaga kerjanya akan diminta untuk apa? Misal contoh ya, customer service saat ini itu biasanya menggunakan bantuan robot untuk menjawab keluhan dari si pelanggan yang sifatnya di sini sudah diotomatisasi atau diprogram kira-kira butuh apa saja penanganannya. Nah, ketika penanganannya tidak bisa di-manage oleh si bagian sistem atau robotnya, maka nanti selanjutnya adalah meminta bantuan dari tenaga kerja yang ada. Nah, kira-kira gimana mekanismenya, mereka tergantikan atau tidak? Harapannya sih tidak ya teman-teman, karena kalau iya berarti akan menyumbang pengangguran tentunya. Nah, di sini kalau kita lihat lagi tadi sudah saya bahas gitu ya, ada sisi ergonomi, sisi psikologinya seperti apa, seperti health and safety-nya bagaimana, keterlibatan karyawan itu bagaimana. Nah, ini perlu dipertimbangkan lagi lebih matang. Nah, ini ada beberapa kaitannya dengan Project Management Software Tool. Project Management Software Tool ini sebetulnya adalah alat yang digunakan untuk membantu organisasi melihat proposal waktu pengembangan suatu sistem yang berisi tentang biaya-biaya tadi sesuai tidak dengan manfaat yang akan dihasilkan.
termasuk waktunya sudah sesuai tidak untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, di dalam alat ini dibantu sekali untuk membantu melihat hal tersebut. Nah, alatnya itu seperti Microsoft gitu ya teman-teman. Nanti ada fitur dari Microsoft yang bisa untuk membantu hal tersebut. Sekian penjelasan saya terkait dengan bagian penilaian risiko dan manfaat yang akan dihasilkan dari pengembangan suatu proyek. Nantikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom bawah ini. Sampai jumpa, terima kasih, dadah.